Tiga. Salam, selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Satu sukacita bagi saya boleh dapat berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan di malam yang ketiga ini. Saudara-saudaraku, judul firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah mengenali Yesus melalui tulisan-tulisan ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan biarlah semua boleh sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan untuk kita semua pada malam hari ini. Apa itu tulisan-tulisan ajaib? Tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Membaca Alkitab, mempelajari Alkitab agar kita dapat menghayati perbuatan dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita wujudkan dalam perbuatan dan perkataan kita. Roh Kudus bekerja untuk menyebarluaskan kehadiran Yesus, memuliakan Yesus dan menyatakannya kepada murid-muridnya. Saudaraku yang kasih, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa di mana ketika kita rajin membaca Alkitab, kita akan mendapatkan pekabaran-pekabaran yang baik yang dituliskan di dalam Alkitab. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita membaca Alkitab atau ketika kita mempelajari akan firman Tuhan ini, kita harus mengawalinya dengan doa. Ketika kita mengawali membaca Alkitab dengan doa, maka pikiran kita akan terbuka dan kita akan mengerti apa yang dituliskan di dalam Alkitab dan kita akan memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentunya ketika dalam kehidupan kita, pastinya ketika kita membaca Alkitab, kita merasa bosan. Itulah sebabnya firman Tuhan kita pada malam hari ini mengajarkan kembali kepada kita bahwa semua tulisan yang di dalam Alkitab itu sudah diilhamkan Allah, semua itu bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, ya, memperbaiki kelakuan kita dan terlebih khusus mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah pengaruh ketika kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab dapat memberikan kekuatan rohani dan bimbingan untuk menjaga hidup di jalan yang benar. Meningkatkan pemahamannya, Alkitab dapat membantu memahami kehendak Tuhan, ajarannya, dan kepribadiannya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan pada malam hari ini, bahwa ketika kita belajar Alkitab, kita akan memahami karakter Yesus. Kita akan tahu kehidupan Yesus. Kita akan tahu kepribadian Yesus ketika kita membaca Alkitab. Itulah sebabnya saya undang kita semua pada malam hari ini. Marilah kita selalu membaca Alkitab. Karena kita membaca Alkitab, kita akan mendapatkan terang yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ketika membaca Alkitab, menjadi serupa dengan Yesus dan semua yang baik yang ada di dalamnya terkandung di dalam kita dan semua manusia. Selain itu, membaca Alkitab dapat membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus dan sebagai jalan komunikasi kita kepadanya. Sangat luar biasa saudaraku. Firman Tuhan pada malam hari ini bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita diumpamakan seperti kita membaca kebenaran yang ada dalam Alkitab. Kita ketika membaca Alkitab, hidup kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak akan jauh dari Tuhan, tetapi kita akan mendekatkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan memahami, kita akan mengalami komunikasi-komunikasi yang baik ketika kita belajar Alkitab. Karena Alkitab
adalah surat cinta Yesus yang dia berikan kepada kita umat manusia. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal, yaitu ketika kita mengenal akan Engkau. Siapa Engkau itu? Yesus Kristus. Yesus yang benar itulah yang perlu kita kenal. Kita jangan pernah kenal Allah lain. Kita harus lebih mengenal akan Tuhan. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Alkitab adalah salah satu buku yang memberi kita pengetahuan yang benar tentang Kristus. Di dalamnya karakternya dinyatakan, pekerjaannya dijelaskan, dan di keselamatan yang ditawarkannya diungkapkan. Itu dalam buku Step to Christ halaman 68. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, yang perlu kita ingat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita mau jalan kepada Yesus, kita harus apa? Harus selalu mengikuti akan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saya sangat senang dengan satu tokoh dalam Alkitab yang sangat memuji Tuhan dalam setiap kesulitan dimanapun dia berada. Raja Daud. Daud sangat mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Dia memuji Tuhan, selalu mengingat Tuhan, dan melakukan hal-hal yang membuat dirinya lebih mengenal Tuhan. Terkenal karena hatinya penuh penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, Raja Daud sangat luar biasa, di mana dia sudah memberikan kepada kita manusia gambaran bahwa kita harus selalu mengasihi Tuhan. Kita harus selalu menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menyembah kepada Yesus. Karena ketika kita menyembah kepada Yesus, kita akan mendapatkan berkat-berkat dari surga yang akan dia berikan kepada kita. Daud memiliki harapan penuh kepada Tuhan. Daud merasa tenang dan yakin bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Daud tidak takut oleh karena dia sudah memiliki lindungan yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia selalu meminta kepada Tuhan. Dia selalu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi pelindungnya. Dimanapun dia berada, Tuhan pasti akan melindungi Daud. Sama seperti kita juga. Ketika kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, yakin bahwa Tuhan sudah melindungi Daud, dan Tuhan juga akan melindungi kita manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud? Beberapa hal yang tidak kita dapat pelajari dari kehidupan Raja Daud. Pengharapan. Hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan kita permulaan yang baru. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita selalu bersandar kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Allah adalah terang bagi jalan kita. Melalui firman itu, kita dapat melihat kasih dan karakter Kristus yang sejati. Jika kita setia membaca dan merenungkannya, kita akan semakin mengenal Dia. Dan kita akan selalu menerima kehidupan Yesus dalam buku Desire of Ages halaman 390. Mazmur 119 ayat 11 firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Artinya bahwa kita harus menyimpan
semua janji yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, bahwa ketika dia datang yang kedua kali, kita akan diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Bahwa jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman tinggal di dalam Yesus, ketika kita minta apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan kepada kita, saudara-saudara. Amin. Amin. Alkitab dapat mengubah perilaku. Alkitab dapat membantu seseorang melewati keputusan sulit. Alkitab dapat membantu seseorang menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Alkitab dapat membantu seseorang menyadari identitasnya di dalam Kristus. Sangat luar biasa, saudara-saudara, ketika kita membaca akan firman Tuhan yang kita sudah bawa pada malam hari ini. Kita semua membawakan Alkitab. Puji Tuhan. Kebenaran ada di dalam Alkitab. Alkitab dapat mengubah pola pikir yang tidak baik menjadi baik. Sangat luar biasa. Alkitab membantu seseorang memandang Allah dengan pengertian yang baru. Alkitab dapat membantu seseorang memfokuskan perhatian pada apa yang penting. Alkitab membantu seseorang membuat pilihan-pilihan yang lebih baik. Saudaraku yang kasih Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Alkitab ini berisi kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab ini sudah diilhamkan oleh Allah. Alkitab ini boleh dapat membuat pemikiran kita untuk menjadi baik. Alkitab membantu kita untuk mengerti, ya. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mengawalinya dengan doa, maka Roh Kudus akan membuat pemikiran kita untuk kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab dapat membantu seseorang bertumbuh dalam iman yang belajar rencana Tuhan dan melihat perubahan yang telah dilakukan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca Alkitab, membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di dalam Timotius ini dikatakan bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita harus bertekun untuk membaca akan Alkitab. Saudara-saudaraku, ingat bahwa kebenaran sudah ada di dalam Alkitab. Ketika kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan menemani kita. Roh Kudus akan menemani kita ketika kita memberikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang belum mengenal akan firman Tuhan. Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan membantu kita untuk kita boleh dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran ini. Dan orang-orang itu akan melihat cahaya Tuhan melalui kehidupan kita, melalui karakter kita, melalui apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, secara pribadi saya cengang-cengang oleh karena saya dari kecil sudah memahami atau sudah belajar Alkitab. Ketika orang tua saya suruh saya untuk membaca Alkitab, pada saat itu, sementara itu saya merasa terbeban. Kenapa saya merasa terbeban? Oleh karena orang tua saya memaksa saya untuk membaca
Alkitab. Saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, apa yang dikatakan orang tua saya adalah benar. Bahwa ketika saya membaca Alkitab, saya akan lebih dahulu mengenal Yesus. Di sini katakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Roma 10 ayat Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudaraku yang kasih, kita sudah masuk kepada kesimpulan. Mengenal Yesus melalui Alkitab mengubah hidup kita. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita bertumbuh dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Mari kita membaca merenungkan Alkitab dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita agar kita semakin mengenal Yesus dan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin melihat tangan-tangan yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang mau untuk membaca Alkitab setiap saat, tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan, banyak sekali yang rindu untuk mengenal Yesus. Banyak sekali yang rindu mengenal Yesus melalui tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus mempunyai satu statement bahwa kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Berkat-berkat yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita mau untuk membaca Alkitab, kita mau untuk mendekatkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Halo, ini